Oke, siap. Halo. Hai. Ini lagi posisi di puncak 29. Belum. Lebih ke Belum sih. belum. Kita belum Posisiku sampai. belum kepenak sih. Kita belum sampai di puncak, tapi tinggal sekitar 30 menitan lah sampai puncak itu kalau trek santai. Ya, berhubung semalam badai, jadi ya terpaksa kita ngecamp di sini biar karena kalau di puncak pasti anginnya lebih parah lagi, jadi kita terpaksa ngecamp di sini. Oke, ya sebelumnya kita mengucapkan selamat pagi ya, karena kita ini di sini masih pagi. Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali di channel Aruf Channel. Ya. Aruf Channel di situ tidak hanya berupa dokumentasi yang sudah-sudah ya, akan tapi di sini banyak berbagai, termasuk ketika saya itu di outdoor maupun di indoor saya dokumentasi. Nah, nih sebelumnya kita perlu berkenalan nih sama Mas siapa ini? Apa kenalan? Siapa saya? Nama Facebooknya, Siapa saya? nama Facebooknya untuk Nama Facebook saya jangan dipakai, Kak. nama-nama yang ada itu apa? Instagram. Oke, Instagram. IG-nya Bang Fuer. Fuer, Bang Fuer. Bang Fuer, ya. Instagramnya Bang Fuer, jangan lupa. Oke. Kalau saya tahu sendiri, Aruf sudah Semesta. ada Aruf ya kan, Aruf Semesta di situ. Instagram dicari udah ketemu pasti. Ya, saya itu penasaran dengan sampean, Iya, Mas. gimana? Penasarannya itu kok kuat nge? Sudah di mana-mana, apa itu efek dari latihan di Bayangkara itu? Ya, sebelumnya banyak berbagai ini. Enggak segitunya juga. Nggak tahu ya apa, karena ini pun sebelumnya 2 tahun saya vakum di pendakian, jadi ini pertama kalinya setelah 2 tahun nggak pendaki, ini pertama kalinya. Gitu. Tapi memang 1 minggu sebelumnya itu udah persiapan lumayan fisik, jadi 1 minggu sebelumnya saya udah renang sama ya jalan kaki dikit lah paling enggak. Itu buat untuk persiapan untuk trekking gitu. Itu renang ya. Kalau saya sih jogging. Wis, Hanya sama 3 kali aja. doang itu. Loh, sama aja 3 aja, kali sama doang. aja, sama aja. 3 kali Sama aja. putaran. Itu di situ di Pati kan ada lapangan yang di situ kan. Yang Lah itu dipakai. mending kalau masih 3 kali putaran lah saya. Berapa? Paling coba cuma renang 1 kali itu buat 1 minggu. Satu minggu sebenarnya tuh renang. Ya kebetulan banget, tapi itu nggak sengaja itu. Wah, Ngomong-ngomong, hobi saya juga renang loh. Akan tapi jarang tersampaikan. Iya. kapan coba? Ya next time bisa diagendakan. Oke. Ya, tapi emang bener sih kalau kita mau trekking, kita persiapan trekking, terutama yang teman-teman yang belum terbiasa trekking untuk di pendakian, itu diusahakan persiapan fisik sebelumnya, minimal 3 hari sebelumnya minimal. Oh gitu ya, minimal 3 hari sebelumnya Minimal. ketika mau mendaki gunung. Gitu teman-teman. Ketika mau mendaki gunung, usahakan 3 hari sebelumnya ya kan. Kalau belum sempet ya kan, kalau masih ada waktu longgar ya usahakan seminggu atau bagus sebelum-sebelumnya. Terkecuali udah cerita, misal teman-teman itu udah 1 minggu ini sudah habis puncak, 1 minggu lagi puncak lagi, ya itu kan istilahnya otot-ototnya masih Kaget ya. masih enggak kaget, masih kuat, masih aman. Soalnya kan masih panas gitu loh. Mesin nih, ibarat mesin tuh masih panas. Nah, masih panas. Saya pernah ya pengalaman itu pernah itu ketika 1 bulan itu muncak 3 kali di Ungaran, kemudian Ungaran, Sindoro, sama satunya di Kudus. Itu maraton. Dahsyat banget itu. Pernah sih ya. Itu kira-kira itu berapa tahun yang lalu itu? Ya menyibak
memori yang sudah berlalu, tidak apa-apa. Untuk kemaslahatan 2000 waktu masih kuliah sih. 2000 berapa ya? 16 kalau nggak salah. 2016. Waktu masih muda. Oh, sekarang Masih muda juga. masih muda juga. Maksudnya lebih muda dari sekarang gitu loh. Kalau sekarang kan udah lumayan agak berumur. Berumur. Ah, ini saya juga ke bawah-bawah ini. Nah, udah cekung-cekung ya. Apa kebanyakan kata teman-teman itu kebanyakan apa? Begadang. Iya, Begadang jangan begadang. kebanyakan apa ya? Tirakat padahal Oh iya, itu begadang. oh iya. Ya nggak bisa tidur kayak gitu. Ngomong-ngomong soal Insomnia. begadang, begadang sebelum muncak itu berefek banget. Berefek banget. Berefek ya? banget. Mm-mm. Semalam dapat Mm-mm. ilmu dari teman baru, namanya Mas Gosek. Dia bilang, kalau mau muncak, usahakan sebelum muncak itu jangan begadang. Jangan Karena bergadang. emang bener aku sendiri ngerasain sebelum muncak aku tidur jam 3 malam. Jam 3 malam. 3 subuh malah. Hah, 3 subuh, terus subuh bangun, habis itu tidur bentar, Mm-mm. ya langsung. Wih, efeknya gimana itu setelah muncak itu? Ya nggak tahu ya, nyatanya di sini aku masih ngantuk sebenarnya, tapi Oh, ya udah, ini nih kita jalin aja. nilai plus dari seorang full. Mas full. F 4. bos, F F. not V. Not V. Full maksudnya itu 4. Four. Nah itu four, Four. bukan Fantastic Four. Garing. Ya, jadi ini satu sisi ketangguhan seorang Mas. Bukan di situ juga sih, tapi sebenarnya teknik kita berjalan sebenarnya itu yang paling penting. Ya Teknik ya. kita berjalan, teknik kita trekking sebenarnya yang paling penting. Tadi malam itu berarti kita dapat ilmu banyak ya dari Mas Gosek gitu. Iya, banyak. Iya. Aku sudah nerapin, tapi aku sendiri tuh nggak tahu itu ilmunya gitu. Iya kan? Kita Aku di- itu kadang terbawa suasana ya. Iya, kan? Mau pucuk. Nah. Kalau aku nggak sih mas, kalau aku untuk trekking kali ini aku nggak ngarepin puncak, tapi kalau Istilahnya kan begitu, Mas. bukan. Bukan. Kalau aku mungkin kalau untuk tujuanku awal di sini emang Mhm. karena aku ingin menghilangkan kerinduan. Oh. Asik. Rindu. Wah. Kayak lagu apa? Rindu serindu-rindunya. Asik. Ragablek. Suasana di sini enak ya. Enak banget. Enak Ini banget, termasuk alhamdulillah. view bagus di sini. View Ya, bagus. Untuk ini kita termasuk dapat view yang bagus Mm-mm. dan cerah banget. Mm-mm. Kemarin waktu sebelum kita ketemu itu waktu di perjalanan aku lihat gunung. Wah, asik nih. Asik. nih. Ya, ini suatu keniscayaan ya, suatu anugerah juga kita, khususnya kita yang sebagai pendaki, ya kan? Oh, dapat view bagus. Ini tanda alam juga ini, tanda kalau alam. kita nggak hanya dapat view bagus, tapi di pendakian ini aku seneng banget sebenarnya malah. Seneng banget ya. Dapat temen apa ya? Ya, Iya, saling mengisi lah istilahnya. saling mengisi banget. Saling mengisi. Dan di situ Iya kan? dapat ilmu baru, Mm-mm. dapat teman baru, dan juga ada yang masakin juga. Ada yang masakin. Soalnya, tunggu Tunggu dulu. itu, Tunggu nanti dulu. saya Nanti akan lihatin. Soalnya gini. Banyak opini-opini yang mengatakan kalau kita mendaki dengan perempuan, pasti nanti akan dimasakin perempuan. Tapi ujung-ujungnya kita sendiri lagi yang masak. Ya, jangan. Itu opini. Itu Dan hanya sekarang opini. itu opini, tapi Terpatahkan opini itu. Oke? nanti dulu, Bos. Hah? Tergantung sama siapa. Tergantung sama siapa. Makanya kalau mendaki itu harus bener-bener ya. Yang penting itu kenal dan bisa diajak komunikasi. Kuncinya itu komunikasi. Ya kan, kalau ada apa-apa bilang. Soalnya kalau ada Tidak, kalau tidak ya, kalau ada apa-apa tidak bilang, jadinya nanti udah. miskomunikasi, terus adanya ego muncul gitu. kata pepatah, bukan kata pepatah sih.
seseorang Tetugel. seseorang Tetap tetugel seseorang akan menemukan jati dirinya itu di gunung. di gunung. Kenapa kok bisa begitu, Mas? Coba sekarang kamu di gunung, sifatmu keluar gak? Sifat iya sih. Iya kan? Iya Keluar sih. kan? Keluar Iya kan? sih ya. Iya. Ada kalanya iya dan ada kalanya bisa Tapi tidak. lebih banyak keluar. Lebih banyak lebih banyak keluar ya, Keluar. ya, Pas. bisa jadi Nah, sih. kemudian? itu menurutnya Mas Pur. Dan kemudian ketika kita mengajak teman, meskipun itu teman yang sudah lama kita kenal atau teman yang baru, di puncak atau di gunung, kita akan benar-benar lebih dekat dengannya. Iya. Apa ya istilahnya itu apa ya? Saling ya istilahnya itu kedekatan itu jadi lebih Emosional. intens. Kalau istilahnya itu intim, tapi intim bukan yang itu loh ya. Intim dalam arti saling apa ya? Selalu berbaur itu jadinya itu apa ya? Gumantel apa ya? Kantel istilah apa ya? Gumantiling ati. Gumantileng ati marang rasa. Wah, Ah. rasa sejati wah apa kuwi? Pakaran opo? Ya. Ini termasuk pendekan keberapa? Oh, ini kalau di puncak 29 ya. Enggak, jangan keseluruhan. Keseluruhan. Wih. Aku baru dikit deh. Aku belajar dari sampean, belajar dari kamu aku. Iya, soalnya ya belum bisa apa-apalah. Istilahnya itu sudah ada yang mimpin maksudnya itu ngasih tahu bahwa ini begini caranya begini, kalau tenda itu begini. Sebenarnya di gunung itu bukan tempat kita sok tahu, tapi tempat kita belajar bersama, bersama dan mencari tahu hal-hal baru. Jadi jangan sampai ini pesan ke teman-teman semua sih. Jangan sampai ketika kita di gunung kita sok tahu. Jangan Ini sok tahu ketika di gunung. Jangan, nggak Iya usah. kan? Alangkah lebih baiknya kita santun, dalam arti kita tanya kalau belum bener-bener tahu. Nggak Gitu. usah sok tahu. Itu gengs. Apalagi sok tahu jalan. Sok tahu jalan. Apalagi itu bahaya banget. Bahaya banget. Saya pernah itu Bahaya banget. waktu di Natas Angin itu. Salah itu. Pede banget tuh. Ini Ternyata teman-teman ke atas, saya ke bawah. Wih. jangan salah. Saya pernah 2 kali juga. 2 kali juga. 2 kali. Berarti pernah. Sok pengalaman bukan sok saya tahu. tapi bukan saya. Gara-gara teman saya yang di depan sok tahu Sok tahu. dan kita sok pede Sok jalan. pede. Tapi di situ kita nggak nyesal. Nggak nyesalnya bukan menyalahkan gara-gara kue, gara-gara kamu ini kita tersesat. Jangan. Tapi kita cari solusi bareng. Oh, ini jalannya kemana? Jadi adanya musyawarah ya, Iya. musyawarah bersama lagi ya. Iya, jangan Gini, menyalahkan. Mas, gini. Karena di gunung itu bukan tempat kita. Gini, gunung itu, puncak itu bukan tujuan kita. Tapi kayak gini tuh. Kita kebersamaan, kita menikmati perjalanan. Trekking itu yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting itu kita bisa menikmati. Kalau sudah bisa menikmati, kita itu bisa enak. Feel kita itu enak. Dapet Iya kan, banget. dapat juga. Heeh. Mau apapun itu enak no, enjoy, menikmati kan. Ngomong-ngomong soal tersesat tadi, saya tersesat itu bukan tersesat di jalan, tapi salah jalur. Salah jalur. Salah jalur. Heeh. Dan untung bisa kembali ke jalur utama. Itu di Merbabu dan di Semeru. Wah itu, saya belum itu. Wah, ini awam ini. Bagi saya Merbabu itu kebetulan tuh kita kan waktu itu kita trekking dari Wekas kan? Nggak tahu. Aku lupa aku. Ya itu. Sepertinya Wekas. Wekas. Yang mana trekkingnya dari bawah itu langsung nanjak. Terus sampai camping ground. Itu kan sebenarnya ada 2 jalur lama sama jalur baru. Kebetulan kita nggak sengaja itu lewatnya jalur lama, jadi ya treknya kayak gini. Nggak kayak gini lagi, gini tebing jurang. Itu yang pertama. Yang kedua yang di Semeru itu juga sama kayak gitu. Sama. Trekking kayak gini langsung. Itu pendakian keberapa Mas kalau di Semeru Mas? Wah, kalau Berapa? itu 3, 2, 4. kalau itu termasuk pendakian nekat sebenarnya dari kita. Itu baru pendakian
4. Hati-hati guys. Nekat. Lebih Itu baik termasuk kita nekat. belajar dulu kalau mau mengendaki dimanapun tempatnya, tanya-tanya sama mentor, tanya-tanya sama instruktur, ya kan, tanya-tanya sama teman-teman yang sudah pernah Ya, mendaki. jujur kalau di Semeru itu waktu saya dan teman-teman berempat dari rumah itu berempat itu termasuk nekat. Nekatnya gini, kita termasuk orang yang baru di dunia pendakian, tapi kita nekat ke Semeru. Dan kita ya cuma berbekal info aja sih. Info. Cuma info dari media sama itu. Ya gimana ya? Kuncinya satu, ketika kalian benar-benar kalau memang nekat, ya tenang aja, mantap, terus benar-benar cari info yang dalam di base camp, bagusnya gimana. Sebaiknya ketika di base camp tanya sama orang yang lebih tahu. Tanya sama Dan orang yang bisa. kemudian yang paling utama ketika kita muncak di gunung gede kayak gitu kan, kita persiapan perlengkapan sama logistik itu yang paling utama, karena tahu sendiri di Semeru kita kurang lebih 3 hari, jadi carrier itu pasti penuh dengan logistik, pasti 3 hari ya. pasti penuh dengan logistik. Ini di Merbabunya, apa Semeru? Semeru ya, di Pasti Semeru penuh gengs. logistik. Pasti penuh logistik. Ah. Ya terkecuali kita bisa bisa mengatur logistik yang bagus berapa sih sebenarnya yang kita atur kayak gitu. Yang penting jangan sampai kurang. Jangan sampai kurang ya. Sama atur cara bawaan air. Bawaan air. Kalau di Semeru tuh airnya ya lumayan gampang. Jadi kita bisa memanage air Ya, gitu. saya selalu sedikit. Walaupun banyak ya melimpah airnya, tetap manajemen air Top kudu Harus. dilaksanakan manajemen air ya. Misalkan 2 botol jangan dihabiskan sewaktu itu, harus Bahaya. dikit-dikit ketika bener-bener istilahnya itu haus ya gitu. Sama cara packing packing tas. Itu packing tas yang bener itu gimana itu? Nah, itu next time kita kasih tahu ya. Siap. Jangan sekarang dulu, Jangan karena sekarang. itu baru benar-benar langsung praktekin. Cara packing. Saya sendiri pun belum tahu betul cara packing yang betul seperti apa. Nanti ya kita sharing-sharing bareng cara bener. Mas, caranya gini, cara gitu. Ya, cuman ya sebatas yang saya coba dan itu saya praktekkan, itu saya nyaman. Itu Yang- gimana itu pengalaman dari Pengalaman yang penting ketika kita packing itu jangan sampai yang barang yang berat itu taruh bawah. Gitu. Soalnya gini, semisal ini ibarat aja lah, kita ibaratkan aja, kita bayangkan, kita mengimajinasi. Imajinasi. Ya betul. Imajinasi. Kita buka wawasan Kita kita wawasan. tentang Tas kita anggap tas. Semisal kita bawa air langsung kita taruh bawah. Tas itu kan paling pas itu paling enggak itu kan sampai pantat toh. Paling pantat kan. Sampai pantat. Nah, bayangkan kita tas itu ketika air itu kalian taruh paling bawah, apa yang terjadi? Yang terjadi ya begitu. Goyang kan? Terlebih lagi Kita- ketika teman-teman naruhnya itu asal. Jadi nggak imbang kanan kiri. Ya udah, Kita bisa limbung itu ya. Limbung. Kan, keseimbangan terganggu. terlebih kalau orang-orang yang bikinnya kurang, jadi kemudian beban tasnya itu di bawah pantat akan lebih berat. Gitu ya. Oke. Mungkin nanti akan saya tunjukin tas yang ukurannya 80 liter tapi tak buat tinggi biar biar enak. Nanti aja lah. Ya, ini set di sini kan. Nah, Untuk di gunung ini kita belajar banyak nanti. iya oke. Belajar banyak ya. Ya, saya nggak bicara saya sudah bisa, tapi saya masih belajar. Jadi nanti Walaupun kita sudah berpengalaman ibaratnya ya. Masih belajar terus karena belajar tidak hanya sekali 2 kali dan betul. sampai kalau ibaratnya kan kita Ya. pernah sekolah dulu kan sampai ke liang lahat. Nah, jadi sampai tua-tua juga belajar. Betul banget. Belajar apapun, tidak hanya fokus belajar ilmu kayak gunung, tidak fokus belajar sama ilmu agama, tidak fokus sama baca buku mulu, tidak diskusi, harus semua itu Harus banget.
berbaur ya kan, kita menyendiri merenung juga, kita perlu diskusi juga setelah atas penemuan renungan itu gitu, misalkan begitu. Oke, siap. Di sini pun saya masih belajar. Jadi misal nanti teman-teman ada yang salah dengan cara saya, silakan di komen. Nah, nanti bisa evaluasi itu. Kalau di ini pernah belajar sih. Ya, pernah. Itu kan di kurikulum itu kan. Kurikulum. Ini sekolah. Iya, ya nggak apa-apa. Bimbel. Iya nggak apa-apa. Kita kan belajarnya kan di situ. Kurikulum itu terakhir kita kan evaluasi kan atas pencapaian pembelajaran yang sudah berlangsung itu kan. Ya. Tahap akhirnya pasti. evaluasi mana yang kekurangannya, mana yang harus berbaik dan sebagainya begitu. Ya. Gitu ya kira-kira ya. Oke. Ya. Jangan lama-lama ya kan. Ini baterainya pengulangan. kasihan. Iya. Baterainya. Ya. Kita ini juga salam. Ini juga termasuk manajemen baterai juga kalau kita Iya, ngevlog. Jangan sampai ya kita cari momen aja. Ya, dari kita Mas Pur. saya Aruf ya. Kita pamit. See you. See you. Yup.